Baik, selamat sore. Pada hari ini saya akan mempresentasikan profesi di bidang informatika. Baik, perkenalkan nama saya Awiswara Nararia Aryuda, nomor 7 dari kelas 10-9. Berikut 10 profesi dari bidang informatika. Pertama ada Cloud Architect, kedua DevOps Engineer, ketiga Programmer Analyst, keempat Product Manager, kelima AI Engineer, keenam Data Scientist, ketujuh Software Engineer, ke-8 Data Engineer, ke-9 Database Administrator, 10 Information Security Analyst. Baik, yang pertama adalah Cloud Architect. Cloud Architect merupakan seorang yang menjalankan sekaligus memantau strategi terkait cloud computing milik perusahaan. Nah, ini pekerjaannya termasuk mengelola dan mengatur infrastruktur cloud, terutama dari segi konfigurasi, arsitektur, serta deployment aplikasi di dalam cloud. Terus DevOps Engineer, seorang DevOps Engineer adalah untuk pengembangan sebuah aplikasi, baik aplikasi untuk smartphone maupun untuk perangkat yang lain. Nah, sederhananya DevOps Engineer merupakan langkah dalam membangun sebuah sistem infrastruktur terintegrasi, terotomatisasi, dan fleksibel, supaya developer bisa meluncurkan coding secara cepat serta seefisien mungkin. Kemudian ada Programmer Analyst. Tugas sebagai Programmer Analyst adalah untuk membuat desain sekaligus menyusun kode-kode untuk diimplementasikan pada program baru. Bukan hanya itu, prosesnya pun juga wajib didokumentasikan dengan diagram dan flowchart. Nah, Product Manager ini bisa saya bilang pekerjaannya cukup lumayan, walaupun terdengar berat, tapi sebenarnya lebih lumayan mudah daripada AI Engineer, Data Scientist, dan DevOps Engineer, karena ini hanya butuh kognitif saja ya, nggak perlu matematis, kita perlu paham bahasa, coding segala macam. Ini hanya tingkatan kognitif saja, yaitu thinking, komunikasi, leadership, serta internet marketing. Jadi butuh karisma dan kognitif, itu saja sih. Jadi lumayan tidak begitu sulit walaupun memang berat. Nah, terus kemudian ada AI Engineering, kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence, AI ya. Itu sudah menjadi bagian hidup banyak orang. Algoritma Simpac yang membuat penggunaan media sosial lebih mudah menentukan konten-konten yang disukai, dan juga aplikasi lainnya menjadi satu dari sekian banyak bentuk AI. Sebab itulah permintaan akan profesional di bidang ini semakin tinggi. Bahkan diprediksi bakal jadi salah satu pekerjaan di bidang IT yang tren di tahun 2022. Nah, ini pekerjaan ini membutuhkan seseorang yang punya latar belakang ilmu matematika, pemrograman, maupun statistika. Profesi sebagai AI Engineer ini patut untuk dilirik ya, karena apa-apa sekarang ini maha artificial ya, bisa dibilang gitu. Sekarang coba contoh YouTube, habis nonton video horor pasti rekomendasinya horor semua, itu pengalaman saya. Baik, terus kemudian ada Data Scientist. Selain banyak dicari di tahun 2022, profesi sebagai Data Scientist termasuk profesi bergaji tinggi. Bergaji tinggi bagi yang butuh duit. Pasalnya tugas dan tanggung jawab kerjaan memang bukan hal yang mudah. Sebagai Data Scientist, setiap harinya kamu akan selalu berjibaku dengan angka dan data. Nah, ini tentunya butuh latar belakang matematika juga ya. Tugasnya pun erat dengan artificial intelligence atau AI, machine learning, dan juga predictive modeling. Itulah modeling.
Itulah mengapa untuk bekerja di profesi ini sangat dibutuhkan skill yang kuat di bidang teknologi dan matematis. Kemudian ada software engineering. Software engineering memiliki tugas yang cukup banyak, dari mulai mendesain sistem software, mengembangkannya sampai tahap instalasi. Nah, akibat banyak peminat, persaingan untuk mendapat posisi ini bisa dibilang cukup kompetitif. Agar bisa bersaing mendapatkan pekerjaan ini, maka kamu harus membekali diri dengan sejumlah skill yang mumpuni, termasuk menguasai bahasa program, UI dan UX, hingga teknologi backend dan banyak lagi. Kemudian ada data engineer. Nah, ini profesi seorang data engineer itu perannya sangat dibutuhkan ya. Profesinya itu yaitu tanggung jawab untuk membuat perencanaan, desain, hingga mengolah sistem big data. Nah, database ini kan memastikan keamanan, kemudian akses, dan juga navigasi dari data. Jadi dasar-dasar yang dibangun itu sudah dibangun oleh let's say software engineer, AI engineer, dan programmer analysis. Nah, jadi kita hanya untuk memastikan keamanan, jadi hanya cross check saja. Jadi bisa saya bilang lebih gampang lah daripada bahasa coding segala macam yang saya nggak begitu paham. Mohon maaf. Nah, ini ada information security analyst, data perusahaan, atau ya ini data perusahaan sangatlah penting. Untuk itu, untuk apa perusahaan menghindari kebocoran data, diperlukan information security analyst. Nah, seorang information security bertugas untuk mengamankan data. Dengan kata lain, information security akan membangun SOP dan sistem keamanan yang dapat mencegah kebocoran data. Jadi melawan hacker-hacker, ya, bisa dibilang gitu. Ya, itu alasan mengapa saya memilih kedua subprofesi tersebut. Ya, baik, ini terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Baik, terima kasih.